Kenapa kak? Oke, frustasi. Gue merasakan keberadaan Spidey lain di dunia kita. Masa sih? Nah, ya kan? Tuh kan? Waduh, mirip banget ya. Parah cuy. Wah, Natasha Wilona. wah, ternyata Bener. beda nama doang. Beda ya. nama doang. Gue merasakan Spidey Sense. Saatnya kita berangkat mungkin untuk menyelamatkan manusia lain. Halo Smart Viewers. Welcome to Movie Freak. It's alright bersama gue Nathan dan Yobita. tentunya di sini sekarang kita balik lagi untuk bahas mengenai film-film dan Film of course, selalu film-film dan film pastinya ya. Bersama kita di sini reviewer nomor 1 di Kemangisan. ya karena hanya itu yang bisa kita Klaim. Ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa sih Kemangisan tiap dulu. minggu kita selalu ngomong abis kayak gitu terus kayak Nggak assure apa-apa. ke diri sendiri? Bagus kok untuk self confidence kita bagus kok. Butuh Kayak kok nyemangatin kita. diri sendiri Butuh kan kok kita, butuh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, kelihatan ya hari ini tampilan kita udah Merah kayak biru. merah biru terus rambutnya rambut belah samping gitu kan. Sebelah dong nih, Brat. Asik. Lucu Enggak lagi ya? bangke. Bener. Nggak Makasih loh. nyambung. Makasih loh, Iya, lucu iya. ya. Hari ini kita akan bahas Spider-Man Across the Spider-Verse. Asik. Ya. Itu ini ya. Pengaruh ruangan. Enggak. Bukan, benar juga lagi. Mau Cok. coba nih? Oke. Apa FYI tuh? dulu ya. Waktu pas dulu pertama kali akan tahu dikasih rilis akan keluar lanjutan dari Into the Spider-Verse. Itu yang gue tahu judulnya itu Across the Spider-Verse Part 1. Oke. Ternyata di Kenapa film tuh? ini Across the Spider-Verse dan yang berikutnya sudah Ganti lagi kan? ganti menjadi Beyond the Spider-Verse. That's right bro. Gitu jadi. Depannya tetap Spider-Man ya? Tetap Spider-Man gitu ya. Jadi buat teman-teman itu FYI aja gitu. Nah, first and foremost mungkin kita kasih dulu skor kita di depan. Kalau dari Yobita berapa jadinya? 9,7. 9,7. Oke. Lumayan ya? Agak turun dari apa yang tadi sempat kita bahas bareng ya. Agak Setelah didiskusikan dibuka. kembali Iya. sepertinya agak tidak mikir-mikir juga. dulu lagi gitu. Iya, kalau dari gua 8,5. Oke. Itu udah oke, maksudnya bagus ya. Bagus. Tapi Oke. untuk sebagai jadi pembanding aja kalau yang pertama mungkin 10 ya. Kalau yang pertama gue 10 gitu. Tapi Oke. nah itu kenapa kurang sempurna, disinilah saatnya kita bahas. Oke. Dari yang pertama dulu ngomongin visual. Tadi lu ngomong kalau misalnya lu dibutakan oleh visual. Why is that? Karena ini kayak nggak perlu dibahas banyak-banyak ya. Karena emang itu tuh indah banget. That's right. Nggak berasa 2 jam 20 menit ya. 2 jam 20 Runtime-nya itu nggak berasa. Setahu gue itu tuh Kenapa? waktu itu pernah dirilis sempat lihat di IGN ya kalau nggak salah katanya ini jadi film animasi yang Terpanjang ya? terpanjangnya Hollywood ya. Iya. Karena kayak biasanya bahkan under 2 jam gitu. Ini akhirnya di atas 2 jam sama kayak kalau nggak salah waktu itu si Mario Bros juga 2 jam 15 atau 10 menit. Masih kalah ya? Masih kalah, ini masih lebih panjang. Iya, maksudnya selama 2 jam 20 menit itu Ya. sangat-sangat visualnya tuh sangat-sangat memanjakan mata. Betul. Dan gak monoton gitu. Iya, Karena iya. aku ngeliat ini film tuh sangat-sangat stylistic. Betul, that's Dan right. dari yang pertama pun, yang pertama itu kan keluar 2017 ya, kalau nggak salah. 2018. 2018. Nah, semenjak film itu keluar, baru banyak film-film yang studio-studio animasi besar yang berani bikin film animasi itu se-stylistic ini. Stylistic seperti itu ya. Contohnya kemarin itu ada Puss in Boots Ya, yang baru DreamWorks. The Last Wish. Ya. Iya bener ya. DreamWorks punya. Ya benar-benar The Last Week. Sama satu lagi The Bad Guys. Ini The mungkin Bad Guys itu nggak- punyanya siapa sih? Disney juga ya? Gua Aku lagi. lupa. Nggak, bukan Disney. Itu muncul di HBO berarti punyanya Warner kali ya? Mungkin. Mungkin. Gue lupa lagi. Iya itu apa ya? Itu film nggak terlalu heboh banget kan? Cuman pas aku nonton waktu itu kayak ini kok stylenya beda Benar, ya? benar. Nggak ada tuh orang bilang film-film animasi itu punya the Pixar look. Jadi kayak yang yang pengen mereka tuju adalah animasi yang fotorealistik gitu. Ya. Sedangkan kalau yang sekarang ini udah mulai muncul kayak tren baru lah. Kalau yang mereka achieve itu lebih kartuni, lebih kayak komik dan lebih hand drawn gitu That's daripada right. yang
3D, fotorealistik yang hyper realistik banget gitu. Iya. Dan maksudnya dengan terobosan ini gue respect banget, makanya dengan hasil dari si Spider-Man 2018 sampai yang sekarang bagus gitu. Which is nah kan kalau ngomongin mengenai kartun itu jadinya ngomongin hand drawing gitu ya, gitu kan itu berasa tuh lipnya gitu. Waktu gue baru ini korelasi, jadi gue harus ucapin ini sih di episode ini. Kayak waktu itu gue nonton mengenai punyanya Wired, dia ngejelasin kayak animation jawab gitulah. Jadi ngejelasin gitu kan. Kalau misalnya teman-teman nonton, kalau misalnya film live action itu kayak tahun dari 80 ke sekarang, secara lipnya itu ya udah kayak berasa tapi mungkin nggak secepat itu gitu. Tapi kalau animasi tahun 70-an sama sekarang kan berasa banget gitu kan. Iya, beda banget ininya. Benar perkembangannya. Nah, gue berasa banget perkembangan di sini dari 2018 ke 2023 aja. Secara animation walaupun masih menggunakan style yang sama, bukan, ada yang di-elevate tapi ada yang di-elevate lagi gitu. Wah, itu keren banget. Maksudnya hal-hal kayak gitu yang gue sukai gitu. Kayak berasa kan ternyata walaupun kita pindah ke dunia yang kurang lebih mirip kayak dunianya Gwen sama dunianya Miles Morales, ternyata di dunianya Gwen tuh stylistic artnya juga ada bedanya. Iya, wah benar. Gila, itu gue agak shock juga sih. Maksudnya menarik gitu. Dunia salah satu yang paling menarik itu dunianya Spider-Punk itu kan. Itu yang gue suka banget. Jadi dia kayak majalah-majalah dulu tuh. Jadi kayak magazines gitu banget gitu kan. Kalau misalnya filter-filter tuh biasanya nama filternya tuh filter magazines tau gue, yang kayak misalnya modelnya kayak Spider-Punk gitu. Jadi kayak dia ngambil kolase-kolase kayak dipotong-potong terus ditempel-tempel bareng gitu kan. Robekan-robekan ini robekan koran benar. Majalah gitu. Majalah-majalah itu gue suka banget sih. Maksudnya secara visualnya di sini sih flawless. Kayak banyak banget modelnya, bahkan dari dunia game, dari dunia live action semuanya dimasukin ke sini gitu kan. Campur aduk jadi satu. Gue baru keinget ngomongin ini buat teman-teman semua, cerita dari Spider-Man, mau dari live action, dari game, mau dari komik, mau dari animasi, di dalam dunia ini itu semuanya canon. Semuanya canon. Jadi semua kejadian itu canon. Itu gue titik di situ aja. Jadi kalau misalnya gue nggak pengen spoiler lebih lanjut, tapi buat teman-teman paling nggak jadi yakin kalau misalkan kayak orang nonton ini tuh pasti berasa fan service-nya gitu kan. Itu berasa banget. Tapi sebelum gue pindah ke situ sih, mengenai visual sih menurut gue udah sulit untuk dikomen lagi sih, karena tapi paling nggak pokoknya yang kalian pasti tahu adalah semuanya elevated dan punya ciri khasnya masing-masing setiap spidernya. Iya benar. Gitu. Nah, dan nyambung semua ya. Maksudnya kayak ya bagus aja gitu. Enggak yang kayak asal tempel gitu. Bener kayak sesuai gitu lah, cocok gitu kan. Nah, dari Yobita ada lagi mau bahas visual? Cukup. Oh, berarti gue kalau gitu gue lanjutin yang tadi. Silakan. Kayak kalau misalnya tadi gue pengen ngomong apa sih? Jadi lupa yang gue. Fan service. Oh ya, fan service. Canon. Nih, kalau ngomongin fan service ya, kebanyakan film tuh gue ngerasanya kayak orang tuh kepikiran fan service, terus mikir gimana caranya supaya kira-kira dari fan service ini gimana cara gue nyambungin ke cerita ya. Jadi nemuin fan service-nya dulu nih. Jadi dipaksain buat masuk ke dalam film. Nah, kalau di film ini fan service maksudnya dengan berbagai macam cameo karakter-karakter Spider-Man yang kalau misalnya dihitung kurang lebih bisa sampai 240 Spider varian gitu. Dihitung ya kemarin ya. Iya, dari Maker Racing itu nemu juga saya gitu. Oke. Tapi sebanyak itu guys, FYI gitu kan. Gue ngerasanya nih mereka di dalam film itu mereka mikirin cerita, terus kira-kira fan service apa yang bisa masuk. Jadi mikirin rotasinya tuh di cerita dulu, which is itu yang menurut gue jadi salah satu hal yang menarik kalau misalnya pengen ngebikin kayak suatu cerita yang franchise-nya udah besar dan gimana caranya masukin tidbits kecil-kecil buat orang-orang yang fans dari lama gitu. Iya, kan. benar. Ya kalau gue gitu sih. Nah mungkin tadi Yobita kan ngasih ada sedikit kurang gitu kan. Nah itu mungkin kita bisa bahas di musiknya gitu ya. Nah kalau dari Yobita kenapa emang? Karena musiknya biasa aja. Ya udah. Ada. Terus masih ada yang hip hop yang masih kayak ada. dari yang pertama. Masih ada. Itu udah. It doesn't leave something gitu lah. Udah nonton kayak oh ya udah musiknya keren. Udah. Udah abis itu titik ya gitu udah kan. aja gitu sampai habis gitu. Malah yang gue jadi ngikut sama gue sekarang itu bukan musiknya, tapi iklan mobil ya guys. Iklan mobil kalau misalnya nonton YouTube
itu pasti keluar iklan mobilnya Mas Morales, which is itu yang lebih duluan gue kenal daripada musik-musiknya. Terus di filmnya itu ada iklan mobilnya juga, si mobilnya ini muncul karena kan ceritanya ini kan dunianya si siapa? Yang Spider-Man 2099 tuh si Miguel O'Hara. Itu kan ceritanya kan di masa depan. Ya itu ada mobilnya masuk, ya itu karena kayak lagi emang kerja sama kali. Itu mobil si ini Ioniq. Nah, Ioniq 5 ini agak nyambung sama musiknya ya. Iya, malah gue nggak keinget musiknya, malah gue keinget mobil ya, iklan mobil. Tapi ya kayak gitu ya. Iya, ya udah. Kalau musiknya sih nggak ada yang nothing special sih, maksudnya nggak ada yang terlalu nempel ya, bener ya. Enak sih, oke, tapi ya udah at the moment aja cocok sesuai. Tapi after that ya udah gitu. Benar. Ya itu mungkin yang bikin gue jadi sedikit bias gitu ya, maksudnya di dalam tonton yang film seri yang pertama karena hip hop banget gitu kan. Itu berasa banget rootsnya kayak si Spider-Man ini dari Brooklyn dan dari suburbannya si culture-nya emang si dia grow up-nya musiknya kayak gitu. Benar-benar. Terus akhirnya di sini kan nggak sekencang itu, jadi ya wes gitu. Nah, humornya gimana Yobinta? Lucu. Humornya gimana? Gue kaget lu. Oh itu titiknya. Oh iya. Bagus. Lucu bener. Aku nonton film ini, aku bisa ngebedain ya, ada jenis-jenis humor yang mereka offer gitu. Ya. Kalau untuk semua umur, maksudnya untuk anak kecil, ini lebih lucunya itu kelihatan di physical comedy. Dia kesandung, dia jatuh, gimana kejar-kejaran gitu. Yang the spot. Yang dia yang di awal-awal. Itu kan oh iya. Itu kan physical comedy ya. Itu lucu sih. Iya. Yang jelas banget emang harus diketawain gitu. Betul. Cuman kalau untuk orang dewasanya itu banyak jokes yang dewasa gitu. Dewasa ada. Tapi bukan konotasinya bukan yang buruk ya, maksudnya emang yang dimengerti tuh oleh orang dewasa aja. Kayak ada contoh dia nyebut ini pasti karyanya Banksy. Anak kecil siapa ya yang tahu Jujur, Banksy waktu gitu. itu saya juga nggak nyadar ya itu Banksy itu apa sih gitu. Nah, ini jangan-jangan yang at heart mungkin. Bener. Kalau misalnya buat teman-teman nanti bisa cek sendiri. Terus ada juga beberapa sindiran mengenai kapitalisme gitu kan. Karena banyak sih, apalagi yang Spider-Punk ya itu berasa banget sih dia. Which is menurut gue sih kalau misalnya yang penting jokes-jokesnya tuh subtle gitu ya. Iya. Jadi nggak terlalu maksa juga gitu. Dan memang akhirnya di sini kan filmnya memang cocok untuk semua umur ya. Kalau di Indonesia sih masuknya ratingnya semua umur sih gitu ya, buat teman-teman FYI gitu. Nah, yang pengen kita bahas lagi selanjutnya ini ya Yobinta ya, beberapa karakter baru. Gimana menurut lo? Karakter baru Ada siapa aja sih? Banyak loh. Yang jadi utama? Miguel O'Hara. Terus Spider-Punk. Terus Spider-Man India. Itu tapi lucu banget sih, aku suka. Dia menarik banget sih karakternya gitu. Secara desain juga gue suka banget gitu ya. Iya bener. Kelihatan banget shiftnya pas introduction scene-nya dia. Iya. Wah, India, tapi dia pakai warnanya pastel kan, lucu ya. Kan menarik ya. Itu lucu banget, bagus. Ada siapa lagi terakhir tuh sebenarnya Ben Reilly itu juga sebenarnya ada yang dia depresi tuh. Yang dia depresi, gue lupa dia. FYI buat teman-teman coba komen di bawah deh. Dia diisi suaranya sama seorang terkenal, gue lupa namanya. Coba komen di bawah. Ben Reilly, Andy Samberg gak sih? Andy Samberg ya? Iya. Itu yang dia muncul cuma yang di akhir kan? Siapa Ben Reilly? Yang dia baru ngomongnya. Oh, Spider Society juga ada. Oh iya, tapi nggak banyak gak sih? Nggak banyak. Iya, aku nyadarnya juga pas di akhir. Buat teman-teman, di sini kan banyak new characters yang menarik gitu ya. Coba kalau misalnya ada beberapa yang kalian ngeh juga, ada siapa aja, boleh komen di bawah. FYI, Insomniac Spider-Man Marvel Games ada di sini. Iya. Itu dari game. Kalau ngomongin superior, lebih banyak karakter baru yang menarik di sini daripada yang pertama ya. Setuju ya? Sepakat ya? Iya. Lebih menarik itu secara karakter gitu. Karena dari judulnya juga kan, ya yang pertama Into the Spider-Verse semuanya masih introduction. Bener. Di sini udah Across the Spider-Verse, ya dia udah masuk gitu loh. Banyak benar. Kalau terus untuk ngomongin secara karakternya flash out, menurut gue keluar juga gitu Miguel O'Hara secara background story-nya dijelasin dengan baik. Kalau misalkan dia itu alasannya itu kenapa di sini kan ngomongin mengenai kayak pertaruhannya itu menarik gitu karena setiap masing-masing karakternya itu ada kayak misalkan tapi semuanya kalau misalnya mau dilihat sebenarnya balik lagi ke keluarga ya. Miles ke keluarganya, Gwen ke bapaknya, Miguel O'Hara ke keluarganya yang begitu. Yang ada deh, silahkan ditonton ya gitu. Tapi maksudnya di sini kalau secara tema besarnya sebenarnya dapat gitu. Nah kalau misalnya buat di film ini sih gue kayak nggak ngerasa dipaksain ya, maksudnya kayak karakternya kan
Kayak kalau yang kemarin kan ngomongin mengenai penyelamatan self discovery gitu kan. Iya. Kalau di benar. sini sih ngomongin mengenai Relationship-nya dia. relationship, keluarga dan lain-lain. Menurut gua shifting problem masalahnya sih menarik gitu. Iya, karena sesuai juga kan dia umurnya 15 ya. Umurnya dia sekarang 15 gak sih? Nggak di film. iya Iya. 16 ya? Iya. 15 atau 16? Iya segitu deh. udah, Maksudnya umur-umur gitu. remaja yang kayak gue mau Time skipnya rebel. 1 tahun ya kalau nggak salah, 1 tahun sekian bulan, 1,5 Iya. tahun lah kalau nggak salah gitu. Kayak Jadi gue mau rebel, orang tua gue harus anak ABG. ngerti. Iya. bener. Tapi maksudnya bagus gitu deh, eksplornya di Bagus, situ aku bagus. suka sih. Masih kalau di filmnya dikatanya lagi puber gitu ya. Iya. Lagi puber. Iya benar-benar. Emang benar. Nah, kalau dari Yobita kan kasih hampir sempurna gitu. Hampir. Nah, kalau gua kan masih jauh dari sempurna tapi jauh dari kata jelek juga. Oke. Nah, ada beberapa minusnya tuh. Contohnya salah satunya emang yang paling beratnya sih gua masih tetap di plotnya gitu. Maksudnya untuk secara keseluruhan tuh menarik, bagus, karakter apa namanya? Developmentnya oke, tapi dua yang gue jadi problem masalah itu adalah Satu. Hah? Apa satu? Siapa? Oh yang pertama. Enggak, iya. gue kira ada linglung nih. yang pertama. Iya. Yang pertama itu adalah keputusan dari bapaknya Gwen Oke. yang ini nggak spoiler sih maksudnya, tapi ini kan masih di awal-awal. Keputusan dari bapaknya Ben itu adalah untuk kenapa lebih memilih kepolisian daripada Big dog, we got a situation here. I'm gonna need some backup. Gwen-nya. Iya. Which is itu nggak dijelasin sampai akhir gitu. Maksudnya gue masih belum dapat Why-nya. why-nya, cara mikirnya kenapa kena kesana. Itu kan menjadi salah satu trigger akhirnya untuk supaya karakternya ceritanya jadi jalan gitu Iya. kan. Jadi salah satu muncul kenapa akhirnya Gwen bergabung dengan Super Spider Society itu gitu. Iya. Nah, kalau yang kedua itu adalah karakter arc-nya dari si The Spot. Oke. Kayak kalau misalnya di dalam ceritanya si di film ini ya, ini gue gambarin nih, dia lagi jalan nih, lagi berkembang karakter arc, terus tiba-tiba bup, gitu. Dia dari orang yang low tier, terus tiba-tiba di trailer udah ada sih, tiba-tiba jadi super meta Villain. level villain, jadi yang Iya. besar banget gitu kan itu, dan secara motivasinya dia di situ Kurang gue ya? masih belum dapat kenapa sih kok bisa shifting secepat ini dan sebesar ini, dan kenapa konsekuensinya lu nggak lihat konsekuensinya gitu maksudnya. Nah ini yang menjadi problem gue nomor 1 di film ini, lebih ke si The Spot-nya gitu. Dia emang dendam aja kali. Ya dendamnya itu kesumat sekali ya. Iya. Sampai akhirnya akan mengganggu realita ya. Se-universe-nya. Nah itu sih dua itu yang gue jadi masalah. Ya kalau misalnya dari kita sih cukup sih itu ya. Iya. Kalau diulang lagi skornya Yobita berapa? 9,7. Kalau dari gue 8,5 gitu. Buat teman-teman kalau misalnya kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah gitu ya. Overall sih menurut gue film ini walaupun dia film part pertama, tapi menurut gue nggak gantung. Ada beberapa konklusi yang sudah selesai di sini. Iya. Dan menurut gue nggak masalah untuk gue mungkin nunggu akan selama 2 tahun lagi, maybe kayaknya 2025 dia baru keluar. Maksud gue Yang terakhir. nggak segantung itu sampai akhirnya nunggu 2 tahun tuh kayaknya kayak gantung banget gitu. Kayak kalau misalnya mau nonton yang ini dulu nggak masalah. Nah, Iya. beda dengan waktu itu contoh paling deket deh Fast X. Lo kalau mau nonton Fast X mending nunggu keluar yang 11 dulu karena gantung banget gitu. Nunggu keluar semua gak sih? Ya itu juga boleh gitu ya. Nunggu sampai habis. Tapi itu salah satu contohnya sih ya guys. Kalau misalnya buat teman-teman kalau misalkan pengen nonton film ini, wajib nonton di layar terbesar, tertajam. Audionya juga cari yang bagus kalau Iya. bisa yang Dolby, karena walaupun musiknya nggak segitu kenceng, maksudnya nggak segitu wah, tapi bombastis, at the moment itu Betul. berasa banget sih. itu dia ya buat teman-teman. Oke, nanti minggu depan kita akan balik lagi. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, dan Subscribe, jangan lupa juga untuk nyalakan bel notifikasi. pastinya akhir kata Nathan pamit. Yobita signing out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.